Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 317 Badai akan datang. Di bawah cahaya lampu, kedua bersaudara itu saling memandang dan tersenyum. Sepertinya kakak laki-laki tertua telah menyiapkan sesuatu untuk Ning Zimo. Ning Junhe tersenyum dengan sedikit ejekan di matanya. Saat itu, Ning Junyan ingin menggunakan tangan kita untuk memisahkan Ning Zimo dan Yang Xiaojin, tapi dia tiba-tiba pindah. Dia memukul kakinya sendiri dengan batu, dan didorong oleh kakak laki-lakinya. Sambil mencapai tujuan, Ning Junyan tidak hanya membawa hubungan antara ayah dan anak ke titik beku, tetapi juga akhirnya membuat Ning Zimo tinggal di Yongye selama hampir 6 tahun. Yang lebih konyol lagi adalah Ning Zimo tinggal di Yongye kali ini taruhan ditandatangani oleh Ning Ziyan sendiri. Ning Ziyan adalah lawan yang tidak boleh diremehkan, tapi dia terlalu sombong. Dia bahkan tidak bisa mempercayai putranya sendiri. Ning Junxiao berkata sambil mencibir, "Saya ingin melihat, kali ini, apa yang terjadi pada Ning Zimo, bagaimana dia menghadapinya." Kalau begitu Chu Chen, Ning Junhe merenung sejenak. Sekarang dia memiliki Tao Luoyun di sisinya, tidak mudah untuk menghadapinya. "Saya tahu aturan sekte Jiuxuan. Dao Zun Luoyun tidak akan tinggal di kota Chan terlalu lama." Ning Junxiao berkata dengan suara yang dalam. "Namun, sebelum kita secara resmi berurusan dengan Chu Chen, kita bisa mengetuknya terlebih dahulu keluarga Song di belakang Chu Chen. Menurut sejauh yang saya tahu, keluarga Song telah membuat banyak musuh di Canceng untuk menghadapinya. Itu karena keluarga Ning kita ada di belakangnya." Ning Jun tersenyum dan berkata, "Setelah kita, keluarga Ning, tidak berdiri di belakangnya, keluarga Song akan segera dikanibal oleh setiap keluarga di Chan kota, terutama mereka yang dirusak parah oleh keluarga Song. Keluarga Huang akan membalas keluarga Song dengan cara apapun." Ning Junhe tertawa. "Semuanya berada di bawah kendali saudara. Ingat saja tugasmu yang paling penting sekarang. Sekte Dewa Penyihir bisa dilenyapkan, tapi Li Zhen harus mati." Ning Jun tersenyum dengan niat membunuh muncul di matanya. Ning Junhe mengangguk dengan berat. "Canceng, keluarga Huang." Di dalam ruangan, "Paman Tuan, bisakah kakiku berdiri?" Huang Yuheng menatap pria di depannya dengan penuh semangat. Kedatangan pria itu membuat Huang Yuheng sangat terkejut, dan kemudian dia sangat terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah sepenuhnya ditinggalkan oleh Sekte Qingyang, tetapi dia tidak menyangka bahwa malam ini, paman paling berbakat dari Sekte Qingyang akan tiba. Seorang ahli tingkat master, Xiao Yinqi, di seluruh Sekte Qingyang, kecuali pemimpinnya, dia adalah orang terkuat. Benar saja, itu adalah jimat erosi tulang dari Sekte Jiuxuan. Xiao Yinqi tampak sedih. "Kecuali dia sendiri yang membukanya untukmu. Jika tidak, tidak ada seorang pun di dunia ini, bahkan dengan kemampuan ini, yang berani membukanya untukmu." Jimat erosi tulang. Wajah Huang Yuheng menjadi pucat. Dia sudah tahu ini akan menjadi hasilnya. Tapi kedatangan Xiao Yinqi memberinya harapan baru. "Paman Tuan, apakah tidak ada jalan lain?" Huang Yuheng tampak putus asa. Ketika dia sedang bersemangat, dia mengalami kemunduran yang begitu besar, yang secara langsung menyebabkan dia jatuh ke dalam situasi di mana dia tidak akan pernah pulih.
Jika kamu meminta maaf kepada Chu Chen, seorang wanita bertanya ragu-ragu. Tubuh Huang Yuheng bergetar dan dia mengepalkan tangannya. Dia tidak mau tunduk pada Chu Chen. Chu Chen hanya mengandalkan kesombongan tuannya. Tidak perlu tunduk padanya. Huang yang berkata dengan keras, "Yu Heng, jangan khawatir. Senior Xiao ada di sini untuk mencari keadilan untukmu." Huang Yuheng tiba-tiba memandang Xiao Yinqi. Xiao Yinqi menepuk kaki Huang Yuheng. Meskipun saat ini tidak ada cara untuk melarutkan jimat perusak tulang di kakimu, jika tidak terjadi apa-apa, inilah yang ditinggalkan Chu Chen, dan dia akan mengambilnya dengan tangannya sendiri. Benarkah? Huang Yuheng bersemangat, matanya menunjukkan ketidakpercayaan. Di belakang Chu Chen adalah sekte paling menakjubkan di dunia, sekte Jiuxuan. Dalam hati Huang Yuheng, dia telah ditinggalkan oleh sekte Qingyang, tapi dia tidak mengharapkan kejutan sebesar itu. Kumpulkan semua hal yang berhubungan dengan Chu Chen yang terjadi di Changcheng dan Yancheng selama periode ini dan berikan kepadaku. Xiao Yinqi meninggalkan sebuah kalimat dan kembali ke kamarnya berita. Sekte Qingyang benar-benar tidak berani menyentuh Chu Chen. Untuk saat ini, kita harus memanfaatkan kesempatan emas ini. Kota Chan, kota Yang, arus bawah sedang melonjak. Chu Chen tidak tahu bahwa serangkaian konspirasi melawannya semakin dekat. Setelah bangun, Chu Chen datang ke toko Xingluo. Dia ingin menyiapkan bahan dan beberapa jimat untuk keluarga Li Zhen untuk mengatasi racun di tubuh mereka sore ini. Namun, kali ini Chu Chen mendapat bantuan dari Dao Zun Luoyun, dan segalanya menjadi lebih sederhana. Keduanya membagi pekerjaan dan bekerja sama, dan Xiao Wuyu membantu di sampingnya, dan dengan cepat membuat jimat spiritual satu demi satu. Ini benar-benar membuka mata saya. Mo Xian menghela nafas. Semakin tinggi level jimatnya, semakin sulit membuatnya. Secara umum, bahkan jimat tingkat rendah pun tidak mudah dibuat, dan sukses tingkatnya sangat rendah. Tetapi ketika Chu Chen dan Dao Zun Luoyun bergabung, bahkan jimat spiritual tingkat tinggi dapat dengan mudah diperoleh, dan hanya ada sedikit kegagalan. Sekte Jiuxuan, sekte Qi terbaik di dunia, mewakili tingkat tertinggi dari sekte Qi dan memang pantas mendapatkannya. Kakak Chu, bolehkah aku pergi bersamamu sore ini? Mata Xiao Wuyu penuh dengan harapan. Bakatnya sudah luar biasa, dan dia telah belajar lebih banyak dari Chu Chen dalam beberapa hari terakhir daripada yang dia pelajari sendiri selama bertahun-tahun. Xiao Wuyu percaya bahwa proses Chu Chen memecahkan racun untuk keluarga Li Zhen di sore hari pasti akan mendapat banyak manfaat baginya. Tentu saja tidak masalah. Chu Chen sudah menganggap Xiao Wuyu sebagai adik perempuannya, dan berkata sambil tersenyum, "Semua yang perlu dipersiapkan sudah disiapkan. Setelah kita selesai makan, saatnya berangkat." Sangat cepat, kurang dari 1 jam perjalanan dari sini ke Suncheng, Mo Wuyu berseru. Saat kami keluar dari rumah Song, Tiles selalu mengawasi di belakang kami. Chu Chen berkata dengan tenang, "Kami harus meluangkan waktu untuk membawa Tiles ke tempat lain untuk menghindari kecelakaan." Mo Wuyu tanpa sadar melirik keluar toko Xingluo dan mengangguk. Setengah jam kemudian, Chu Chen masuk ke dalam mobil dan mobil perlahan melaju menuju persimpangan jalan raya. Chu Chen memang akan meninggalkan Changcheng. Ikuti aku,
dan jangan biarkan Chu Chen meninggalkan pandanganmu. Semua mata tertuju pada kendaraan tempat Chu Chen berada. Di dalam mobil, Chu Chen melihat melalui jendela mobil, ekspresinya acuh tak acuh dan tenang. Masalah Ning Zimo terkait dengan perselisihan internal dalam keluarga Ning dan melibatkan Yong Ye, pemimpin palsu dari sekte Dewa Penyihir, adalah poin kuncinya. Chu Chen berharap mendapatkan lebih banyak informasi berguna darinya. Sedangkan untuk Beichen Pharmaceutical, Chu Chen menyerahkan kekuasaan penuh kepada Song Yan dan Xia Bei. Dia percaya bahwa dengan bantuan Xia Yan Huan dan kartu truf Chiu Cheng Pharmaceutical, keduanya pasti akan memiliki peluang untuk memanfaatkan pasar Canceng. Chu Chen tiba-tiba teringat akan pengunjung misterius keluarga Huang tadi malam. Sebuah episode yang terjadi saat Beichen dibuka. Misteri malam abadi. Alisnya sedikit berkerut. Pada pandangan pertama, hal-hal ini sepertinya tidak ada hubungannya, tetapi Chu Chen selalu merasa bahwa hal-hal ini terkait erat mempengaruhi seluruh tubuhnya. Chu Chen menggerakkan jarinya dengan ringan, menghitung, lalu berhenti tiba-tiba. Badai akan datang. Mata Chu Chen diterangi oleh cahaya yang menyilaukan, dan ada darah jauh di dalam hatinya, yang sepertinya mendidih. Bab 318 Sun Cheng sudah memiliki legendamu jam 3 sore. Di rumah Siong di Sun Cheng, sebuah mobil masuk perlahan. Di dalam mobil, Song Qiu menjawab panggilan Chu Chen, "Kakak ipar, kami di sini." Setelah Song Qiu keluar dari mobil, sesosok tubuh muncul dengan punggung yang berat dan tertawa terbahak-bahak. "Ini adik Song Qiu, saya Siong Le." Kepala keluarga Sun Cheng Siong. Pada awalnya, Chu Chen memanggil salah satu dari 8 kekuatan keluarga Huang di bawah perintah Tuan Muda Jiuxuan. Song Qiu juga sedikit tersanjung. Pria bertubuh besar di depannya ini, yang bisa membuat Sun Cheng gemetar dengan menghentakkan kakinya, sebenarnya datang menyambutnya secara langsung hari ini dan bahkan berinisiatif untuk mendekatinya. "Wajah kakak ipar terlalu bagus, Tuan Siong. Panggil saja aku Xiao Qiu," jawab Song Qiu dengan rendah hati. "Kalau begitu panggil saja aku paman, sama-sama." Siong Le tertawa terbahak-bahak, menatap Song Qiu dengan mata berbinar. Ini adalah saudara ipar Tuan Muda Jiuxuan. Dalam pandangan Siong Le, dia hanyalah seorang leluhur kecil. Harus terhibur, Paman Siong. Song Qiu segera memperkenalkan keluarga Li Zhen kepada Siong Le, dan Siong Le mengundang semua orang masuk. "Kamu pasti lapar sepanjang waktu. Makanan dan anggur sudah disiapkan." Siong tersenyum bahagia. "Kalau begitu kita akan menunggu kakak ipar kita sambil makan." Song Qiu menepuk anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun di sebelahnya. "Xiao Shu, ayo pergi. Setelah makan malam, kakak Qiu akan mengajarimu cara bertinju." "Chu, Tuan Muda Chu akan segera datang." Tubuh Siong Le bergetar hebat. Berita yang dia terima adalah untuk menghibur Song Qiu. Dalam panggilan telepon, Chu Chen tidak mengatakan bahwa dia akan datang ke Sun Cheng. Tentu saja, setelah menerima jawaban tegas dari Song Qiu, Siong Le menjadi lebih bersemangat. Dia terus menggosok tangannya, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Di belakang Siong Le, beberapa anak muda saling memandang. Salah satu pemuda, berusia sekitar 20 tahun, adalah putra Siong Le,
Xiong Zhenguang. Saat ini, wajah Xiong Zhenguang penuh kebingungan. Apakah ini masih ayah yang tidak tersenyum, serius, dan dingin yang dia kenal? Saudara Guang, siapa orang ini? Pemuda di samping bertanya dengan hati-hati. Dia terlihat lebih muda dariku, mungkin berusia di bawah 18 tahun. Saya mendengar bahwa mereka berasal dari Canceng. Xiong Zhenguang berkata, apakah Anda ingat kapan terakhir kali ayah saya mengerahkan seluruh kekuatan keluarga Xiong untuk membantu keluarga Song di Canceng menghadapi keluarga Huang, keluarga terbesar di Canceng. Canceng pada saat itu. Orang ini berasal dari keluarga Song. Pemuda itu melihatnya dengan hati-hati beberapa saat. Belum lagi, pemuda ini terlihat sangat mirip dengan kepala keluarga. Xiong Zhenguang, setelah minum dan makan, Chu Chen belum datang. Setelah Xiong Le menjawab telepon, dia berkata ke samping, Xiao Guang, kamu tinggal bersama Xiao Qiu dulu. Aku akan melakukan sesuatu. Kalian anak muda juga memiliki topik yang sama. Mari kita bicara dulu. Tunggu. Xiong Le berdiri dan mengangguk ke arah Song Qiu. Xiao Qiu, aku permisi sebentar. Tidak apa-apa. Paman Xiong, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Song Qiu segera berdiri. Setelah Xiong Le pergi, Xiong Zhenguang dan yang lainnya saling memandang. Song Qiu, Xiong Zhenguang mengulurkan tangannya. Nama saya Xiong Zhenguang, murid Sasana Tinju Sunceng Badao, dan saya belajar di bawah bimbingan Master Zen Badao. Murid Song Qiu sedikit mengecil. Dia sedang makan di meja yang sama. Tentu saja dia sudah mengetahui identitas Xiong Zhenguang sejak lama. Tapi sekarang Xiong Zhenguang memperkenalkan dirinya lagi. Masih menggunakan nama Sasana Tinju yang kurang lebih provokatif. Song Qiu masih muda dan penuh energi. Tentu saja, dia tidak akan kehilangan momentumnya pada saat ini. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, Song Qiu, seorang siswa dari Sasana Tinju Elit Canceng, memiliki beberapa master. Kedua tangan itu digenggam menjadi satu, banyak mata tertuju. Li Zhen mengangkat alisnya dan menatap ke depan. Untuk sesaat, wajah Song Qiu terus tersenyum. Sementara ekspresi Xiong Zhenguang perlahan menegang. Dia 3 tahun lebih tua dari Song Qiu. Dia awalnya ingin menguji kekuatan Song Qiu. Tapi tanpa diduga, dia sepertinya diberi pelajaran oleh Song Qiu secara bergantian. Saya mendengar bahwa seni bela diri Canceng sangat populer dan jumlah sasana tinju termasuk yang tertinggi di Provinsi Guangdong. Saya ingin tahu di mana peringkat sasana tinju elit ini. Pemuda yang berdiri di belakang Xiong Zhenguang tidak dapat melihat ekspresi Xiong Zhenguang saat ini. Dia berbicara sambil tersenyum, bersiap memberi Song Autumn kompensasi dengan pisau. Diam, Xiong Zhenguang melepaskan tangannya dan memandang Song Qiu. Mari kita bandingkan. Song Qiu merentangkan tangannya dengan acuh tak acuh, lagi pula itu membosankan. Sombong sekali. Saudara Guang, beri dia pelajaran dan biarkan dia melihat kekuatan tinju dominasi. Saudara Guang adalah salah satu dari 10 petinju muda berprestasi di tinju Sunceng tahun ini. Tidak mudah menghadapi anak ini. Sekelompok orang segera tiba di taman belakang keluarga Xiong. Ada area untuk pelatihan seni bela diri di taman belakang. Song Qiu melihat tumpukan bunga plum yang telah lama hilang. Ayo, Song Qiu melompat.
berdiri di atas tumpukan bunga plum, dan kembali menatap Xiong Zhenguang. Aku ingin tahu berapa banyak gerakan yang bisa ditahan oleh tinju dominanmu saat menghadapi langkah kilin. Kamu akan mengetahuinya setelah kamu mencobanya. Xiong Zhenguang telah merasakan kekuatan Song Qiyu. Dia telah menyingkirkan rasa jijiknya dan melompat dengan semangat juang yang kuat di matanya. Peringkat mereka yang ada di depannya semuanya lebih tua darinya. Dan Xiong Zhenguang belum pernah kalah sebelumnya. Saudara Guang, ayolah, banyak anak muda dari keluarga Xiong datang untuk mendukung Xiong Zhenguang. Xiong Zhenguang adalah panutan bagi generasi muda keluarga Xiong. Di sisi lain kerumunan, Li Xiaoshu ragu-ragu sejenak, lalu mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Saudara Qiyu, ayolah." Banyak orang tertawa. Saya belum pernah mendengar tentang sasana tinju elit Janjeng. Song Qiyu ini baru berusia 16 atau 17 tahun, betapa cakapnya dia. Saudara Guang merawatnya. Di atas tumpukan bunga plum, Xiong Zhenguang melangkah maju dan bergegas ke depan, dengan ganas. "Aku sedang bergerak, ambillah." Pukulan yang mendominasi, tinjunya mendominasi dan membebani. Seorang pria muda menoleh dan tersenyum pada Li Xiaoshu. "Anak kecil, kamu harus berhati-hati. Tinju dominan Sun Cheng kami adalah yang terbaik di dunia tinju. Jangan membuat kesalahan." Bang! Sesosok tubuh terjatuh dari tumpukan bunga plum dengan deras. Adegan itu terdiam sesaat. Pemuda itu mengangkat kepalanya. Matanya hampir melotot, dan tanpa sadar dia mengusap matanya. "Di mana saudara Guang?" Song Qiyu adalah satu-satunya yang tersisa di tumpukan bunga plum. Pertempuran sudah berakhir. Satu gerakan, dengan pukulan mendominasi yang mengancam, salah satu dari 10 pemuda berprestasi di Sun Cheng dikalahkan oleh seorang anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun dari Janjeng hanya dalam satu gerakan. Semua orang tampak tidak percaya. Di tanah, setelah Xiong Zhenguang kembali bernapas, dia tiba-tiba berdiri dan menatap Song Qiyu dengan mata fanatik. "Kungfu macam apa yang kamu lakukan?" Song Qiyu berdiri di atas tumpukan bunga plum, dengan tangan di belakang punggung, dan berkata dengan tenang, "Gerakan kaki kilin diturunkan dari Master Nan Quan, Chu Chen." "Chu Chen, Chu Chen." Xiong Zhenguang terus menggumamkan nama itu. Matanya perlahan menunjukkan antusiasme. Melihat adegan ini, Song Qiyu tidak bisa menahan senyum dalam hati. "Kakak ipar, kamu belum datang ke Sun Cheng. Sun Cheng sudah memiliki legendamu. Dan kekasih kecilmu, di mana Chu Chen?" Xiong Zhenguang tiba-tiba mengangkat kepalanya. "Saya ingin memujanya sebagai guru saya." Bersambung.